Episode 596 sampai 597. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Arman jelas terpesona oleh kebencian, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Semua menunjukkan bahwa dia sangat marah. Ariel berharap dia akan mengambil gambar, dan dia akan mengajak semua orang untuk mengambil gambar. Dengan cara ini, akan benar-benar tenang. Tetapi suara yang tidak tepat waktu tiba-tiba terdengar pada saat ini. Ariel tidak menyangka itu akan hidup. Sepertinya saya datang pada waktu yang tepat. Dengan suara ini jatuh, Arman dan yang lainnya semua memandang ke suara itu. Bagi Ariel, ini adalah perusahaan yang aneh. Tetapi bagi Arman, wajah ini jelas memiliki status yang lebih tinggi. Saudara Mustafa, Saudara Mustafa, Saudara Mustafa. Untuk membuat geng-geng generasi kedua yang kaya ini dengan patuh disebut bersaudara dan penuh hormat, Ariel mungkin bisa menebak siapa dia. Saat ini, Selim berjalan ke arah Ariel dan berkata dengan suara rendah, "Dia adalah Mustafa." Meskipun Selim telah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya, tapi Ariel masih bisa mendengar amarah dalam suaranya. Namun, kemarahan itu normal bagi Selim. Bagaimanapun, Mustafa adalah korbannya hari ini. Musuh secara alami cemburu saat bertemu. Saudara Mustafa, kamu datang pada waktu yang tepat. Arman memandang Ariel dengan senyum suram. Dia sengaja menelepon Mustafa untuk memberitahunya bahwa dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Ariel. Jadi dia hanya bisa membiarkan Mustafa maju. Mustafa mengangguk dan memandang Selim dengan jijik. "Selim, kamu berani kembali. Sangat berani." Mustafa berdiri di samping seorang wanita dengan rambut merah diwarnai. Dia tinggi dan berpakaian sangat seksi. Ketika dia mengatakan ini, Mustafa dengan sengaja memeluk wanita itu. Wanita ini dulunya adalah pacar Selim. Dan bahkan Selim pernah mengira bahwa wanita ini adalah objek seumur hidupnya. Namun Selim tidak pernah menyangka wanita yang paling dicintainya akan memberinya pukulan fatal di saat-saat kritis. "Selim, apakah kamu masih merasa belum cukup kehilangan wajahmu? Bukankah baik untuk bengkel yang menjagamu?" Wanita itu berkata kepada Selim dengan tidak sabar. "Saya tidak malu. Apa hubungannya denganmu?" Selim berkata dengan suara yang dalam. "Yah, kita dulu adalah hubungan pasangan. Aku tidak memikirkanmu. Tidak kenal orang baik." Wanita itu memandang Selim dengan jijik. "Baik hati," Selim berkata dengan senyum dingin di sudut mulutnya. "Kamu sangat baik. Jika bukan karena kamu, bagaimana saya bisa jatuh ke tempat saya hari ini?" Petik 2. Selim, apakah kau menyalahkanku? Kamu telah bersama saya selama hampir 3 tahun. Kamu tidak berani melakukan apapun kecuali berpegangan tangan. Saya bahkan curiga bahwa kamu sama sekali bukan laki-laki. Apakah saya akan terbuang selama sisa hidup saya? Apakah kamu tidak puas? Kata wanita itu dengan ejekan. Selim memiliki esensi yang berbeda dari generasi kedua kaya lainnya. Dia lebih memikirkan balapan. Dia memperlakukan wanita dan perasaan dengan sangat tulus. Dia tidak pernah terhanyut dalam bungan, dan tidak melakukan kesalahan apapun dengan wanita-wanita itu. Hal yang bertanggung jawab, dia percaya bahwa kelambanan aslinya adalah untuk menghormatinya. Tanpa diduga, dia akan dianggap tidak kompeten. "Selim, saya tidak berharap kamu memiliki penyakit tersembunyi di daerah ini. Pantas saja kamu belum pernah mendengar kabar Renda. Bukannya tidak ingin bermain, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk bermain." Ha, jangan bilang, kamu masih Kasim modern. Beberapa orang menertawakan Selim. Ariel adalah orang yang paling bisa memahami suasana hati Selim, karena dia memiliki pengalaman yang sama. Meski alasannya berbeda dengan Selim, dia juga diejek oleh orang-orang di sekitarnya. Pada saat ini, Mustafa menepuk pantat wanita itu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak bisa meremehkan mantan saudaraku. Dia telah menemukan pendukung sekarang." Wanita itu mendengus kesal, dan berkata, "Saya tidak tahu dari mana asal badut itu, dan bagaimana kamu bisa mendukungnya." Ketika dia mengatakan ini, wanita itu memandang Ariel dari ujung kepala sampai ujung kaki. Untuknya, orang yang tidak memiliki nama merek semuanya adalah sampah. Mustafa tertawa dan menoleh ke Selim dan bertanya, "Saya juga penasaran.
Mengapa kamu menemukan sampah semacam ini untuk membantumu membalikkan badan? Apa kemampuannya? Atau kamu tidak menerima nasibmu dan hanya ingin berjuang? Setelah Ariel mendatangi Mustafa, dia hanya meliriknya dan fokus pada orang di sebelah Mustafa. Dia pasti menjadi pengawal Mustafa. Pemborosan seperti Mustafa sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Dia harus tahu apakah dia adalah lawan dari pengawal ini. Tetapi jika pengawal ini hanyalah seorang pria yang kuat di dunia luar, Ariel harus memberi pelajaran pada Mustafa hari ini. Postur bodyguard dengan tangan melingkari dada tampak tinggi, dan kepalanya sedikit terangkat. Tindakan bawah sadar ini juga merepresentasikan harga dirinya, namun sayangnya kekuatannya tidak terlalu kuat. Seorang guru sejati, dia akan memiliki aura yang kuat. Contohnya Martis yang ditemui di keluarga Muklis, memiliki aura yang kuat. Bahkan jika dia tidak menyerang, dia akan membuat orang-orang merasa tertekan. Tapi pengawal itu tidak. Mustafa, saya menyarankan Anda untuk menghormati saudara Ariel, kata Selim. Menghormatinya, hahaha. Mustafa tertawa keras dan berkata, pemborosan seperti ini, apa yang layak untuk saya hormati? Meskipun Mustafa telah mendengar kepala botak berbicara tentang betapa kuatnya Ariel, bagaimana dia bisa mempercayainya tanpa melihatnya dengan matanya sendiri? Selain itu, berdiri di sampingnya saat ini, ada orang terkuat di pengawal keluarga mereka, bahkan pengawal keluarga Wibowo dari generasi lokal. Dia tidak pernah kalah, jadi Mustafa benar-benar percaya diri. Mustafa, kamu sangat sombong. Apakah ini modal yang diberikan oleh pengawal kepadamu? Ariel bertanya dengan ringan. Mustafa mengangkat alisnya dan memandang Ariel, dan berkata, ya, kamu memiliki kemampuan untuk melawannya. Apakah kamu berani? Petik 2. Ketika orang lain mendengar kata-kata Mustafa, mereka tidak bisa menahan tawa. Mereka tahu betul kekuatan pengawal Mustafa. Suatu kali 5 orang bekerja sama untuk mengalahkannya dan tidak pernah menang. Bagaimana seseorang seperti Ariel bisa menjadi lawannya? Saudara Mustafa, apakah kamu bercanda? Jenis sampah ini, beraninya melawan pengawalmu. Petik 2. Ya, aku ingat pria yang tidak memiliki mata terakhir kali. Dia masih terbaring di rumah sakit sekarang. Lebih dari berbaring, aku mendengar bahwa dia belum keluar dari ICU. Mendengar kata-kata ini, Mustafa menunjukkan senyum kemenangan di wajahnya dan berkata, jangan menakut-nakuti dia. Bagaimana jika limbah ini membuatmu kencing di celananya? Aku tidak ingin mencium bau kencingnya. Jika orang lain mengatakan sesuatu seperti ini, Arman pasti akan membencinya. Tetapi Arman hanya bisa menertawakan mulut Mustafa. Anda tidak ingin menemukan 2 orang lagi. Saya khawatir, pengawalmu tidak bisa melawanku. Ariel berkata dengan ringan, sobat, keterampilan membualmu sangat bagus. Atau kamu bisa berlutut dengan patuh dan aku akan menerima kamu sebagai penyanjung. Mulai hari ini, saya akan memastikan bahwa kamu memiliki makanan dan pakaian yang bagus. Dan ada wanita yang tidak bisa menyelesaikan permainan. Mengapa harus menjadi sampah seperti Selim? Mustafa berkata sambil tersenyum. Tentu saja ucapannya itu hanya mengejek Ariel. Bahkan jika Ariel benar-benar berlutut, dia tidak akan melepaskan Ariel. Tapi apakah Ariel akan berlutut? Kenyataannya jelas tidak mungkin. Di dunia ini, kecuali Kaori, yang mumpuni membuatnya berlutut. Kecuali Rio yang memenuhi syarat untuk membuatnya berlutut. Lutut Ariel tidak akan menekuk siapapun. Karena kamu ingin mati, lebih baik aku memberimu kesempatan ini. Ariel berangsur-angsur menghilangkan senyumnya. Wajahnya garang. Ketika pengawal melihat adegan ini, sudut mulutnya naik sedikit. Dan dia berkata kepada Mustafa dengan ekspresi menghina, Tuan, kamu menjauhlah. Aku takut menyakitimu karena kesalahan. Mendengar ini, Mustafa berkata dengan dingin, jangan bunuh dia. Aku harus bersenang-senang dengan sampah ini. Pengawal itu mengangguk, terlihat percaya diri. Melihat punggung Mustafa, yang lain mengikuti langkah Mustafa dari dekat, karena takut kena pukulan. Anda menggunakan uang orang untuk menghilangkan bencana. Kamu seharusnya berpikir bahwa hari ini akan terjadi cepat atau lambat. Jadi jangan salahkan aku. Ariel berkata kepada pengawal itu. Kata-katanya sepertinya tidak bisa dijelaskan di telinga orang lain.
Tetapi pengawal itu mengerti apa yang dia maksud. Sudah lama sekali aku tidak melihat seseorang yang sombong sepertimu. Sayang sekali kamu menendang lempengan besi hari ini, kata pengawal itu dengan dingin. Sudut mulut Ariel terangkat, dan dia sedikit berjongkok, siap untuk maju. Episode 597. Su Yang. Apakah dia benar-benar hebat? Pengawal ini sangat kuat. Kami telah melihatnya sebelumnya. Beberapa orang melawan dia pada saat yang sama. Tidak satu pun dari mereka adalah lawannya. Kakak Ariel tidak akan terluka, kan? Di bengkel, orang-orang yang belum pernah melihat kehebatan Ariel tidak bisa menahan kekhawatiran saat ini. Mereka tidak takut malu. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu. Dulu aku tidak menganggap serius wajah, dan dia hidup seperti tikus menyeberang jalan yang berteriak dan dipukuli semua orang. Tapi mereka tidak ingin Ariel terluka. Bagaimanapun, mereka dapat kembali ke arena ini karena bantuan Ariel. Selim juga tahu bahwa pengawal Mustafa adalah pengawal yang sangat kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, Mustafa telah menyinggung banyak orang. Dan alasan mengapa dia tidak terluka tergantung pada kekuatan pengawal ini. Tapi saat ini Selim tidak panik. Bahkan tidak khawatir sama sekali. Dia kuat. Tapi Ariel bahkan lebih kuat. Di seluruh situs pria berkepala botak, lusinan orang semuanya dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Ariel. Prestasi ini. Bahkan pengawal Mustafa tidak bisa melakukannya. Lihat itu. Saudara Ariel akan segera mengakhiri pertempuran ini. Baginya, tidak perlu membuang banyak waktu untuk sampah semacam ini. Selim berkata dengan percaya diri. Yang lain ingin percaya pada Ariel. Tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, mereka telah melihat kekuatan pengawal, tetapi kekuatan Ariel hanya diketahui dari Selim. Kamu tidak perlu melakukan begitu banyak fantasi. Di depan kekuatan absolut, setiap gerakan mewah tidak berguna. Postur pengawalnya masih tinggi dengan tangan di sekitar dada, dan Ariel sama sekali diabaikan. Ariel tersenyum tipis. Kekuasaan mutlak, sayangnya. Ini kebetulan miliknya sendiri. Selain itu, kekuatannya pasti tidak sebanding dengan orang biasa, dan sangat tidak manusiawi untuk ditanggung. Saya sangat menyukai kalimatmu. Jika akan berguna di masa mendatang, mungkin saya akan meminjamnya. Ariel berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, kaki Ariel tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan seluruh tubuhnya terangkat seperti anak panah. Sangat cepat. Semua orang hanya merasakan mata mereka berkedip. Sepertinya masih ada bayangan. Dan Ariel bergegas ke depan pengawal. Pengawal itu tanpa sadar merentangkan tangannya. Kecepatan Ariel benar-benar di luar imajinasinya. Ketika dia tidak bisa melihat pelanggarannya, dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk melindungi bagian-bagian pentingnya. Ledakan, tabrakan fisik membuat suara keras. Pengawal itu bangkit dari tanah dan melompat terbalik. Dengarkan saja Ariel yang berkata, saya akan mengajarimu apa itu kekuatan absolut. Sebelum pengawal itu mendarat, dia merasakan kekuatan yang kuat di punggungnya, menyebabkan tubuhnya mengosongkan lagi dan tulang punggungnya juga terluka parah. Di tangan Ariel, pengawalnya seperti bola, terus-menerus dilempar ke atas dan ke bawah. Adegan ini membuat orang lain terlihat tercengang, terutama generasi kedua yang kaya di sekitar Mustafa. Mereka tahu betapa kuatnya pengawal ini. Jadi di mata mereka, Ariel sudah mati. Tapi sekarang, situasi di hadapan mereka adalah para pengawal tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan dengan ukuran tubuhnya, Ariel dapat dengan mudah membuatnya terlempar. Kekuatan macam apa ini? Ini terlalu kuat. Seseorang berseru kaget. Ini tidak hanya kuat, tapi juga tidak normal. Ini sudah berakhir. Bahkan pengawal saudara Mustafa bukanlah lawannya. Apa yang harus kita lakukan? Orang ini, dari mana monster itu berasal? Dengan kagum, wajah Mustafa bahkan lebih jelek daripada makan kotoran. Dia pikir dia bisa memberi Ariel pelajaran yang berat hari ini. Tetapi dia tidak berharap situasinya dibalik oleh Ariel. Pantas saja Ariel membuatnya menelepon lebih banyak orang. Pengawal ini tidak cukup. Di bengkel, Selim tersenyum. Hasil ini tidak melebihi harapannya. Tetapi masuk akal. Tetapi ekspresi orang lain tidak setenang Selim. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya melihat Ariel benar-benar menyerang.
dan lawannya adalah pengawal Mustafa. Tidak ada yang mengharapkan situasi ini. Kakak Ariel terlalu kuat. Pengawal Mustafa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ini belum jatuh ke tanah. Bagaimana kamu bisa melawan? Jika saya memiliki saudara Ari 1/10, saya tidak akan diganggu oleh orang-orang itu. Ini sangat kuat. Selim, sepertinya kali ini, kita benar-benar bisa berdiri dengan Ariel. Mendengar ini, Selim mengangguk dan berkata dengan mata berapi-api, karena saudara Ariel telah memberi kita kesempatan, kita harus menerimanya dengan baik. Ya, Anda tidak boleh mengecewakan saudara Ariel. Orang-orang besar harus bekerja keras bersama dan tidak bisa mengecewakan saudara Ariel. Kembalikan banyak juara untuk saudara Ariel. Kata-kata Selum dikenali, dan semua orang berkata, beli hati orang, sesederhana itu. Selama mereka menunjukkan kekuatan yang besar, seseorang secara alami akan menyerah. Pengawal saat ini sengsara, merasa bahwa seluruh tubuhnya bukanlah miliknya. Dalam keadaan tanpa bobot total, dia hanya bisa menahan serangan Ariel berulang kali, dan itu juga membuatnya mengerti apa yang nyata. Bahkan jika dia mengganti lawannya dengan orang dewasa, dia tidak akan bisa melakukan ini oleh Ariel. Pada saat ini, pengawal itu memahami jarak antara dirinya dan Ariel, dan tahu betapa arogannya berada di depannya. Ledakan. Saat para pengawal menghantam tanah dengan keras dan debu beterbangan, kelompok Mustafa benar-benar tercengang. Pria itu memandang Ariel dengan tidak percaya. Para wanita memandang Ariel dengan kagum, dan beberapa bahkan menurunkan kera mereka dengan diam-diam, berharap untuk menarik perhatian Ariel. ICU tidak lagi dibutuhkan. Jika tidak bisa disembuhkan, mulai hari ini, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan menjadi orang buangan. Ariel bertepuk tangan dan berkata pada Mustafa. Mulut Mustafa mengering, dan dia mundur selangkah tanpa sadar, dan berkata kepada Ariel, ini orangku. Beraninya kamu melakukan gerakan yang begitu kejam. Kasar, Ariel memandang Mustafa dengan curiga lalu bertanya, apakah ini kejam? Ada hal-hal yang lebih kejam. Apakah kamu mau melihatnya? Mustafa kaget. Dia tahu bahwa Ariel jelas tidak bercanda. Dengan keterampilan yang begitu kuat, mudah baginya untuk membunuh pengawal ini. Saya menuliskan dendam ini. Kamu bahkan tidak tahu siapa saya. Apalagi nasib menyinggung saya. Mustafa berkata dengan kasar. Namun, aura dari ucapan kejam ini benar-benar berbanding terbalik dengan perilakunya. Setelah mengatakan ini, pria ini sebenarnya berencana untuk menyelinap pergi. Apakah saya mengatakan kamu bisa pergi? Ariel berkata dengan ringan. Mustafa terdiam di tempatnya, dengan sedih bertanya, apalagi yang ingin kamu lakukan? Kamu meminta saya untuk berlutut untukmu sebelumnya. Bukankah sekarang giliranmu untuk berlutut di depanku? Ariel berkata sambil tersenyum. Kulit Mustafa memadat. Statusnya di distrik Indonesia sebanding dengan Helen. Bagaimana dia bisa berlutut dengan santai? Ariel, pergi dan cari tahu siapa saya, dan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuatku berlutut. Mustafa mengertakkan gigi. Jika ada yang tidak berlutut, pengawal ini akan menjadi takdirnya. Ariel berkata dengan ringan. Arti kata-kata ini jelas. Dia ingin semua orang berlutut. Selim mengerutkan kening dan tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Ariel dengan melakukan ini. Generasi kedua yang kaya di sini hampir menempati seluruh keluarga di distrik Indonesia. Bukankah dia melakukan ini untuk menyatakan perang terhadap komunitas bisnis di distrik Indonesia? Sangat berani. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Mustafa berkata sambil mencibir. Menurutnya, Ariel benar-benar terbelakang mental dan membuat semua orang berlutut. Orang-orang di sini mewakili seluruh bisnis di distrik Indonesia. Ariel berjalan menuju Mustafa, dan berkata sambil berjalan, berlutut atau tidak, itu adalah pilihanmu. Tapi aku yang menentukan nasibmu. Melihat Ariel mendekat selangkah demi selangkah, beberapa orang yang takut memilih untuk berlutut di tanah. Mereka melihat ujung pengawal, siapa yang ingin ini terjadi padanya. Jika hanya bisa berbaring di tempat tidur selama sisa hidup, sebaiknya membiarkan mereka mati. Sangat disayangkan. Bagaimana orang-orang ini punya nyali untuk memilih mati? Berlutut tidak harus membayar harga yang menyakitkan. Ini tentu saja adalah pilihan terbaik.
Apa yang kamu lakukan? Mustafa meraung marah. Saudara Mustafa. Aku. Pada saat ini, kaki Arman gemetar. Banyak basah di bawah selangkangan. Bersambung.